Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson about civic education or citizenship education or pendidikan kewarganegaraan in part 5, which the topic today is national integration. Hai, hello, jumpa lagi kita dalam pembelajaran pada pertemuan yang kelima, yaitu dengan topik hari ini yaitu mengenai integrasi nasional. National integration. In navigating the life of a nation state, people are always faced with efforts to unite the diversity of people in it, so that with effort to unite the diverse, so that they have a sense of unity, a will to unite, and collectively are willing to build prosperity for the nation concerned. Therefore, how could a nation state be able to develop if the people in the country could not want to be willing to commit themselves as a nation? A nation state needs unity for its nation, which is called national integration. Dalam mengarungi kehidupan sebuah negara, bangsa atau nation state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu, dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin satu negara bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai suatu bangsa. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya. Inilah yang dinamakan dengan integrasi nasional. It can be said that a nation state that is capable to building its national integration will strengthen the sense of national unity and integrity within it. National integration is one of the benchmarks for national unity and integrity. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Explore the concept and urgency of national integration. The meaning of national integration. According to Safruddin Bahar, national integration is efforts to unite all elements of a nation with their government and its territory. According Riza Nur Arfani, national integration is the formation of a national identity and the arrangement of various social and cultural groups into a regional unity. According to Juliati Suroyo, national integration is the unity of a nation that occupies a certain area in sovereign country. According to the Ramlan Surbakti, national integration is the process of unifying various sociocultural groups in one regional unity and in a national identity. According to
Kurana, national integration is the awareness of a common identity among citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions, and region and speak different languages, we recognize the fact that we all want. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional, maka makna integrasi nasional menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Saprudin Bahar, bahwa integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sedangkan menurut Riza Nur Arfani, integrasi nasional itu adalah pembentukan suatu identitas nasional dan pengaturan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Sedangkan menurut Julianti Suroyo, integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Selanjutnya menurut Kurana, bahwasanya integrasi nasional adalah kesadaran jika ada kesamaan identitas di antara warga suatu negara. Artinya meskipun berasal dari kasta yang berbeda, agama yang berbeda, wilayah yang berbeda, dan bahasa yang berbeda, maka semuanya itu adalah tetap satu. Integrasi semacam ini sangat penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Etymologically, integration is perfection or wholeness, that is, assimilation unit until it becomes a complete and unified whole. Nation is a form of alliance of people of different backgrounds residing in a region and under one political power. Secara etimologi, integrasi berarti adalah kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu bermakna pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan nation adalah bangsa, ya, itu bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Types of integration. National integration is the same as political integration according to the Ramlan Surbakti, namely a national integration. That is the process of unifying various culture and social groups in one regional unity and in the formation of a national identity. Next, regional integration, that is the establishment of central national power, authority over smaller social units whose members are certain socio-cultural groups of society. Next, elite mass integration, that is the link between the government and the governed. Next, value integration, that is the consensus on the minimum values required in maintaining social order.
And the last, integrated behavior or integrity, that is the creation of integrated behavior that is accepted in order to achieve a common goal. Jenis-jenis integrasi menurut Ramlan Surbakti, sebenarnya integrasi nasional itu sama dengan integrasi politik yang berusaha untuk penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Yang pertama yaitu integrasi politik. Maksudnya integrasi politik yang pertama adalah integrasi bangsa, kemudian integrasi wilayah, kemudian integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku atau integratif. Yang dimaksud dengan integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Sedangkan yang kedua yaitu integrasi wilayah adalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Ketiga yaitu integrasi elit massa, yaitu penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya integrasi nilai, yaitu konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang terakhir adalah integrasi tingkah laku atau integratif, yaitu penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Demikianlah jenis-jenis integrasi menurut Ramlan Surbakti, di mana integrasi nasional itu sama dengan integrasi politik yang terdiri dari integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. 3 aspects of national integration. Number 1 is political integration. As a vertical is the relationship between the political elite and the masses of followers. As horizontal is the territorial relation between regions, between tribes, between religious communities, and between groups of Indonesian society. Number 2, economic integration. Interdependence between regions in an effort to meet the people's needs, mutually beneficial and synergetic cooperation, removal of inter-regional barriers such as regulation, procedures, and joint rule making that can create integration in the economic sector. The last one is social-cultural integration aspect. That is the process of adjusting the different elements in society so that they become one unit. For example, race, ethnicity, religions, language, value system, and others. Willingness to unite for socio-cultural groups in society. Ada 3 aspek dari integrasi nasional, yaitu aspek integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial.
Integrasi politik terbagi atas integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Yang dimaksud dengan integrasi vertikal yaitu hubungan elit dengan massa, yaitu elit politik dengan massa pengikutnya. Sedangkan integrasi secara horizontal yaitu hubungan teritorial antar daerah, antar suku, antar umat beragama, dan antar golongan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu aspek integrasi ekonomi, di mana terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Kemudian adanya kerjasama saling menguntungkan dan sinergis, pencabutan hambatan-hambatan antar daerah, misalnya peraturan-peraturan, norma dan prosedur, atau dengan melakukan pembuatan aturan bersama sehingga mampu menciptakan keterpaduan antar daerah di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah aspek integrasi sosial budaya, yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Misalnya ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain. Adanya kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Misalnya adanya penyatuan suku, agama, dan ras. Itulah 3 aspek dari integrasi nasional yang terdiri dari integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. The importance of national integration, according to Myron Weiner, the goal of the country can only be achieved if there is a government that is able to mobilize all the potential of society to unite and work together. An ideal relationship between the government and its people is needed in accordance with a great value and political system. This requires national integration. And next, this integration is the winning of the unity between groups and groups that exist within a nation, for example, conflicts, riots, revolution, and wars. Pentingnya integrasi nasional menurut Myron Weiner bahwa dalam sebuah negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan suatu negara bangsa. Hal ini disebabkan karena tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama, di mana diperlukan hubungan ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan adanya integrasi politik. Selanjutnya yang dimaksud dengan disintegrasi yaitu memudarnya kesatuan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa. Misalnya terjadinya pertentangan, perpecahan, perkelahian, kerusuhan, revolusi,
bahkan perang saudara dan lain-lain. There are three models of integration in Indonesian history. Number one is Majapahit Royal or Imperial integration. Number two is colonial integration, and number three, Indonesian national integration, consists of pioneering period, Budi Utomo's with national awakening, enforcement period, ZA Youth Pledge or Sumpah Pemuda. Next, the probationary period, that's the demands of representation which in the Dutch Parliament. And the last is the breakthrough period, that the Indonesian freedom. Ada tiga model integrasi di dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama adalah model integrasi kerajaan atau Imperium Majapahit, di mana adanya usaha-usaha dari kerajaan Majapahit untuk mempersatukan wilayah di bawah kekuasaannya dan juga wilayah-wilayah di luar kekuasaan, di luar kerajaannya, dan bahkan adanya keinginan untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di luar Nusantara atau di luar negeri. Itulah yang disebut dengan model integrasi Imperium Majapahit berdasarkan sejarah di Indonesia. Yang kedua disebut dengan model integrasi kolonial. Itu adanya upaya penyatuan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tentunya untuk menyatukan wilayah-wilayah yang berada di bawah wilayah jajahannya. Ini tentunya bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, tapi untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda dalam upaya menyatukan wilayah-wilayah di bawah jajahannya. Selanjutnya yang ketiga adalah model integrasi nasional Indonesia, di mana ada beberapa periode, yaitu pada periode perintis dimulainya dengan adanya organisasi Budi Utomo, di mana mampu melahirkan kebangkitan nasional. Kemudian masa penegak, yaitu dengan munculnya Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Selanjutnya disebut dengan masa percobaan, di mana sudah adanya keinginan, tuntutan, di mana walaupun Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda, tapi ingin dan menuntut kepada pemerintah Belanda untuk memiliki perwakilan di parlemen pada masa Belanda, tentunya untuk perjuangan untuk mempersatukan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah pendobrak, masa pendobrak, yaitu Indonesia Merdeka. Tentunya tujuan daripada kemerdekaan Indonesia yaitu untuk terciptanya integrasi nasional. The driving factors for national integration. There is a threat from offset which the community Zionis dan will polisi unite Bhinneka to Tunggal Ika. face it.
Strategi pertama dengan political cara leadership penghapusan sifat style, kultural, terutama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam charismatic budaya leaders nasional. are loved by Asimilasi the adalah people together. pembauran dua kebudayaan The disertai strength dengan of the identitas. political Jadi adanya institution, pembauran dari where the komunitas-komunitas bureaucratic system or ya public service untuk is menjadi good, successful, bersatu. and then successful and just economic development. Nah, lalu bagaimana Where pengembangan the integrasi di country Indonesia? can accept its unite. Atau strategi apa sebaiknya dilakukan pemerintah Selanjutnya guna mengembangkan adalah integrasi saat ini? faktor pendorong Nah, integrasi kebijakan nasional. strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia adalah pertama, memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas. Adanya ancaman dari luar yang bisa menyebabkan bersatunya masyarakat tercipta integrasi, kemudian adanya kekuatan lembaga-lembaga politik, terutama birokrasi dan pelayanan masyarakat yang baik, kemudian adanya ideologi nasional, yaitu nilai-nilai yang terima dan disepakati oleh masyarakat, kemudian pembangunan ekonomi yang berhasil dan menciptakan keadilan sehingga ini dapat menyatukan masyarakat. Demikian hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.